BMKG minta pelayaran di Sulawesi Tenggara waspada gelombang tinggi hingga 6 meter. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Kendari Sugeng Widarko melalui keterangan tertulisnya diterima di Kendari, Sabtu mengatakan berdasarkan hasil analisa pihaknya, tinggi gelombang di perairan Sultra mencapai 1,5 sampai 4 meter bahkan pada wilayah perairan tertentu tinggi gelombang bisa mencapai 6 meter utamanya pada tanggal 28 Juni mendatang. Tinggi gelombang 4-6 meter kategori gelombang sangat tinggi berpotensi terjadi di wilayah Laut Banda Timur Sultra bagian utara, timur, barat dan selatan dan perairan utara Wakatobi bagian timur. BMKG mengidentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan dan tinggi gelombang dalam 3 hari ke depan di sebagian wilayah kabupaten atau kota dan perairan Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan aktivitas dinamika atmosfer seperti adanya indeks SOI dan ENSO signifikan La Nina moderate dan massa udara basah lapisan rendah terkonsentrasi di wilayah Sulawesi Tenggara sampai lapisan 700 m mencapai 70-90%. Selanjutnya, indeks labilitas yang bernilai signifikan dan pola konvektif skala lokal di wilayah Sulawesi Tenggara, beserta hangatnya suhu muka laut sehingga menambah pasokan uap air cukup tinggi untuk mendukung pembentukan awan hujan cukup tinggi di wilayah provinsi tersebut. Berdasarkan pantauan pergerakan angin atau streamline-nya terpantau pergerakan angin dari timur laut hingga tenggara memasuki Laut Banda Timur Sulawesi, perairan Wakatobi hingga perairan Bau-Bau dengan kecepatan angin kurang lebih 20 knot, ujar dia. Dia menjelaskan, potensi cuaca berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 20 knot dapat menyebabkan potensi gelombang tinggi 1,25 meter sampai 4 meter bahkan hingga 6 meter di perairan tertentu. BMKG menyebut potensi gelombang tinggi 1-4 meter dapat terjadi pada hari ini di perairan Banggai bagian selatan, perairan Teluk Tolo bagian timur, perairan Manui Kendari bagian barat dan timur, perairan Bau-Bau bagian utara dan selatan, perairan selatan Wakatobi bagian barat, perairan utara Wakatobi bagian barat, Laut Banda Timur Sultra bagian utara, barat dan timur, Laut Ben Timur Sultra bagian selatan, perairan selatan Wakatobi bagian timur, dan perairan utara Wakatobi bagian timur. Selanjutnya, pada hari ini potensi gelombang tinggi 2 meter dapat terjadi di perairan Banggai bagian selatan, perairan Teluk Tolo bagian timur, perairan Manui Kendari bagian barat dan timur, perairan Bau-Bau bagian utara, perairan selatan Wakatobi bagian barat dan timur, perairan utara Wakatobi bagian barat dan timur, Laut Banda Timur Sultra bagian utara, barat, selatan dan timur. Kemudian pada tanggal 27 Juni potensi tinggi gelombang 2 meter sampai 4 meter dapat terjadi di perairan Manui Kendari bagian timur, perairan Bau-Bau bagian utara dan selatan, perairan selatan Wakatobi bagian barat, Laut Banda Timur Sultra bagian utara dan timur, Laut Ben Timur Sultra bagian barat dan selatan, perairan selatan Wakatobi bagian timur, perairan utara Wakatobi bagian barat dan timur. Sugeng menyampaikan, sementara potensi gelombang tinggi mencapai 2-4 meter pada tanggal 28 Juni juga dapat terjadi di perairan Banggai bagian selatan, perairan Teluk Tolo bagian barat dan timur, perairan Bau-Bau bagian utara, perairan Manui Kendari bagian barat dan timur, perairan selatan Wakatobi bagian barat dan timur, dan perairan utara Wakatobi bagian barat. Lalu pada tanggal 28 Juni pula, potensi gelombang 4-6 meter dapat terjadi di wilayah Laut Banda Timur Sultra bagian utara, timur, barat dan selatan dan perairan utara Wakatobi bagian timur, jelasnya. BMKG Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat agar selalu mewaspadai dampak cuaca ekstrim dan meminta untuk selalu memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran. Selain itu, Sugeng meminta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi yakni perairan Banggai, perairan Teluk Tolo, perairan Manui Kendari, perairan Bau-Bau, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Sultra agar tetap selalu waspada.
masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik, kata Sugeng.